Halo, selamat datang di channel YouTube ini Trisha. Oke, kita kembali ke waktunya lasik alias waktunya kita kilas balik. Kan akhir-akhir ini banyak banget berita yang ngebahas soal kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182 Boeing 737 rute Jakarta Pontianak melalui Bandara Soekarno-Hatta. Gue jadi tertarik buat ngebahas soal kecelakaan pesawat terburuk sepanjang sejarah penerbangan. Yuk, kita mulai aja dari nomor 1. Oke, jadi nomor 1 ini itu ada American Airlines dan United Airlines. Sebenarnya nomor 1 ini tuh ada kaitannya dengan kejadian 11 September 2001 atau yang kita tahu tuh kejadian 9/11 di Manhattan, New York. Kecelakaan ini melibatkan 4 pesawat di 4 lokasi kejadian. Jadi 2 American Airlines, 2 United Airlines ya, gue bakal bahas satu persatu. American Airlines dengan nomor penerbangan 11 Boeing 767 dari Boston menuju ke Los Angeles. Jadi pesawat American Airlines ini menabrakkan diri ke gedung utara World Trade Center Manhattan, New York. Kalian tahu kan kejadian gedung kembar, kejadian World Trade Center yang 11 September itu? Jadi pesawat ini dibajak oleh 5 orang penumpang dan kemudian menabrakkan diri ke gedung utara tersebut. Dan parahnya lagi, pesawat American Airlines ini membawa 20.000 galon bahan bakar. Jadi pas dia nabrak itu pas banget di lantai 80 World Trade Center gedung utaranya. Nabrak lantai 80 otomatis meledak dong dan kebakar banget. Dan pesawat American Airlines ini menabrakkan diri ke gedung utara itu sekitar pukul 8.45 pagi atau sekitar jam 9 kurang 15 lah ya. Menyebabkan orang-orang di bagian atas lantai 80 itu terjebak. Itu ada ratusan orang. Kemudian 17 menit kemudian setelah kecelakaan American Airlines ini, 17 menit setelahnya itu berarti jam 9 lewat lah ya. Itu United Airlines juga menabrakkan dirinya ke gedung selatan World Trade Center. Ini dibajak juga oleh 5 orang penumpang. Mereka tersebut adalah gabungan dari teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden. Gue bakal bahas di video tersendiri kalau soal 11 September ini, nggak di sini karena bakal bisa panjang banget. United Airlines ini sama tujuannya dari Boston ke Los Angeles dengan nomor penerbangan 175 Boeing 767. United Airlines ini tuh nabrakin dirinya itu ke lantai 60. Kan tadi yang American Airlines nabrakin ke lantai 80. Nah, yang United Airlines ini nabrakin ke lantai 60. Cuman ledakan dan kebakarannya tuh nggak separah lantai 80 karena kan si American Airlines tadi kan bawa 20.000 galon bahan bakar juga kan. Korban jiwa akibat kejadian World Trade Center ini sebanyak 2.753 orang meninggal dunia, termasuk penumpang dan para kru pesawat. Korban tewas itu kira-kira umurnya dari 2 hingga 85 tahun. Dan rata-rata itu laki-laki, 75 hingga 80% itu korbannya laki-laki. Pukul 10.30 pagi, gedung utara yang lantai 80 tadi itu udah mulai kolaps. Jadi gedung yang di atasnya lantai 80 tuh udah mulai runtuh juga. Karena kan lantai 80-nya udah mulai habis ya. Jadi yang di atasnya itu udah mulai runtuh. Dan yang bisa survive dari ratusan orang itu ada 6 orang doang. Dari di lantai atasnya 80 ya. Got a lot of activity on the ground right now. Wow. That
That apparently does look like it is in the other building. Total korban dari kecelakaan World Trade Center ini ada 10.000 orang luka-luka berat dan 6 orang berhasil survive dan 2.753 orang meninggal dunia. Kan kalau yang kita tahu kan si World Trade Center termasuk gedung pencakar langit, gedung yang tinggi banget di Manhattan, New York. World Trade Center ini masing-masing gedung itu ada 110 lantai. Jadi kebayang dong orang-orang di dalamnya tuh ada rame banget, ada banyak banget. Korban-korbannya itu termasuk orang-orang di sekitar gedung, orang-orang di dalam gedung, dan penumpang plus kru pesawat. Serta para petugas yang bertugas buat mengevakuasi, karena kan tertimpa reruntuhan dari bangunan si World Trade Center itu sendiri kan. Jadi gedung selatannya World Trade Center itu juga udah mulai kolaps di waktu yang bersamaan dengan gedung utara. Jadi dia ngeluarin asap tebal sama kabut tebal gitu. Jadi langit di Manhattan itu udah kayak mendung gitu, gelap. Tadi kan lokasi pertama udah di World Trade Center, gedung utara dan gedung selatan. Sekarang lokasi kedua itu di The Pentagon, gedung Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Ini pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 77 Boeing 757 dari Washington DC menuju Los Angeles. Jadi di gedung Pentagon ini sama juga kasusnya kayak si World Trade Center. Dia menabrakan diri pas nggak berapa lama mereka take off dari Washington DC, itu langsung dibajak kendali pesawatnya sama teroris. Sama teroris ini kemudian dibawa mengelilingi Washington DC dulu. Baru pukul 9.45 ditabrakan ke gedung bagian luar barat The Pentagon. Jadi ini detik-detik pesawat American Airlines itu nabrakin diri ke Pentagon ya. Nah yang bagian warna merah itu bagian kerusakan yang parah banget. Bagian yang biru tadi itu gak serusak yang bagian merah, gak sedalam yang merah. Ini kayak gini nih. Dari kecelakaan The Pentagon ini mengakibatkan 125 anggota militer meninggal dunia dan 64 penumpang pesawat dan kru meninggal. Total ada 184 orang yang tewas. Di lokasi ketiga, pesawat keempat itu United Airlines dengan nomor penerbangan 93 Boeing 757 dengan tujuan dari Newark Liberty International Airport menuju New Jersey. Ini dibajak setelah 40 menit lepas landas dari bandara Newark. Ini juga sama kasusnya menabrakan diri tapi ke lahan pertanian di daerah barat Pennsylvania, Shanksville. Itu kayak ke ladang gitu deh kalau kita sebutnya. Pukul 10:10 pagi. Ini menyebabkan 44 orang meninggal dunia termasuk penumpang dan kru pesawat. Dari 4 kecelakaan pesawat yang udah gue sebutin tadi, ini menewaskan 2.996 korban jiwa, termasuk di dalamnya 19 orang teroris yang membajak pesawat tadi, yang membajak 4 pesawat tadi, dan warga negara asing dari 78 negara. Bayangin itu banyak banget. Oke, jadi di kecelakaan pesawat nomor 2 ini itu dialami oleh 2 pesawat yaitu Pan America atau Pan Am dan KLM Airlines. Pan Am dengan nomor penerbangan 1736 Boeing 747 dari Los Angeles dan KLM Airlines dengan nomor penerbangan 4805 Boeing 747 dari Amsterdam. Kejadian ini terjadi 27 Maret tahun 1977 di Bandara Los Rodeos, Tenerife, Pulau Kanari, Spanyol. Korban karena kecelakaan ini itu sebanyak 583 orang meninggal dunia dan 61 orang dari pesawat Pan Am selamat. Itu di bagian depannya ya. Jadi sebenarnya Bandara Los Rodeos ini sebenarnya kurang disukain sama para pilot karena suka tiba-tiba muncul kabut tebal. Karena ini nggak baik ya buat penerbangan. Dan karena kabut tebal ini, pilot dari pesawat Pan Am, Victor Groups, sulit untuk memposisikan pesawat untuk berdiri di posisi yang tepat dan aman. Pesawat Pan Am dan KLM ini tuh tabrakan.
Jadi mereka pas baru take off itu dia udah tabrakan, KLM yang nabrak pesawat Pan Am. KLM itu nabrak di bagian tengah pesawat Pan Am. Jadi yang bagian ancurnya itu tuh bagian tengah sampai belakang pesawat Pan Am. Bagian depan Pan Am-nya itu masih dikatakan nggak rusak parah deh. Dan 61 orang dia selamat di bagian depan pesawat Pan Am. Jadi itu seharusnya mereka itu sebenarnya, dan kan kalau Pan Am itu kan dari LA dan KLM itu kan dari Amsterdam. Nah, tujuan mereka ini sama, mereka ke satu bandara, yaitu Bandara Las Palmas. Bandara Las Palmas ini tuh kayak daerah tempat wisata gitu, wisata cruise gitu, wisata kapal pesiar. Nah, dua pesawat ini harusnya itu mendarat di situ, tapi karena di Bandara Las Palmas itu ada ancaman teroris, ancaman bom, akhirnya mereka dialihin dulu ke Bandara Los Rodeos. Tapi apalah kata ya Bu, kan emang sebenarnya semua pilot itu pada nggak suka ya sama bandara ini. Mereka tuh harusnya nyampe Las Palmas itu emang dia jamnya berdekatan ya. Jadi mereka pas nyampe di Los Rodeos itu juga berdekatan gitu. Posisi pesawat mereka juga berdekatan. Ini tuh KLM, ini si Pan Am. Harusnya KLM dulu yang take off, baru si Pan Am. Jadi antri dulu, KLM dulu baru Pan Am. Mereka udah nunggu dulu nih, kan gimana nih perkembangannya dari si Las Palmas. Kalau kita karena si pesawat KLM ini pilotnya nggak sabaran ya, agak nggak sabaran, kayak bisa nggak sih cepetan gitu loh, gue males banget di bandara ini, gue pengen cepet ke Las Palmas itu. Setelah nunggu pukul 4 sore mereka tuh udah bisa take off ke Las Palmas. Jadi karena mereka udah mau take off nih ke Las Palmas pukul 4 sore, ya mereka udah siap-siap kan. Tapi karena si KLM ini mau isi bahan bakar dulu, akhirnya ya udah si Pan Am ini yang prepare duluan nih mau take off nih. Si KLM isi bahan bakar, pas masih isi bahan bakar itu suasananya tuh masih cerah, masih biasa aja gitu bandaranya. Tiba-tiba ada kabut tebal, bener-bener tiba-tiba kabut tebal, semuanya tuh jadi bener-bener nggak kelihatan gitu loh. Sampai-sampai si pesawat Pan Am ini yang mau lepas landas juga, itu tuh juga yang seharusnya posisinya KLM di sini, Pan Am di sini, tiba-tiba si Pan Am itu agak belok ke kiri karena nggak kelihatan, bener-bener katanya tuh nggak kelihatan itu bandaranya. Yang seharusnya dia lurus, si Pan Am malah agak belok dikit, ganti posisi dia. Ini sebenarnya yang bahaya nih di sini nih. Terus kan si pilot KLM ini kan karena dia harus take off duluan, jadi dia komunikasian sama si ATC. Tapi masalahnya adalah si pilot KLM ini tuh nggak ngerti apa yang disampaikan sama si ATC dari Bandara Los Rodeos ini. Nggak ngerti apakah si petugasnya ini ngomong pakai bahasa Spanyol, si pilotnya di bahasa Belanda gitu kan, mungkin miskomunikasi. Jadi si pilot ini tuh pas dikasih aba-aba sama si orang ATC Los Rodeos ini, dia nggak jawab sama sekali. Tahu-tahu dia udah lepas landas, si Pan Am ini itu ngeliat gitu loh, dia lepas landas, dan akhirnya ada tabrakan karena pertama yaitu mungkin miskomunikasi kali ya sama si pihak ATC-nya, dan pilot KLM-nya ini tuh nggak ngeliat, jarak pandangnya tuh udah bubar gitu loh, udah kabut semua. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh pilot Pan Am itu, apa yang dia lakukan, dia bisa membunuh kita semua. Di saat dia melihat pilot KLM itu mau menabrak mereka. Dari situ udah lost contact, hilang semua sinyal dari ATC itu udah hilang. For your information, Boeing 747 itu pada tahun itu ya, tahun 1970-an sampai tahun 1980-an, termasuk pesawat dengan fasilitas yang mewah banget pada saat itu. Kecelakaan pesawat yang ketiga yaitu dialami oleh Japan Airlines. Kecelakaan Japan Airlines ini terjadi pada 12 Agustus tahun 1985 dengan nomor penerbangan 123 Boeing 747. Korban akibat kecelakaan ini sebanyak 520 orang meninggal dunia, termasuk penumpang dan kru pesawat, dan 4 orang selamat. Pesawat Japan Airlines ini termasuk ke kecelakaan tunggal terburuk sepanjang masa ya guys. Dijadwalkan berangkat dari Bandara Haneda, Tokyo pukul 18.12 menuju ke Osaka. Pesawat ini tuh penuh karena kan hari libur. Jadi waktu itu tuh lagi ada libur nasional di Jepang. Jadi orang-orang kan pada mau berwisata, libur pulang kampung gitu ke Osaka.
Jadi pesawatnya tuh full book. Jadi di ketinggian 7.300 meter itu si pilot Japan Airlines ini udah ngirim sinyal bahaya nih ke ATC, minta dialihkan kembali ke Tokyo. Jadi dia minta dibalikin lagi ke Tokyo karena dia ngerasa nih udah ada yang gak bener nih sama pesawat ini. Di 40 menit setelah mereka lepas landas, itu udah hilang sinyal dan udah tidak terkendali pesawatnya. Ternyata jatuh di gunung Takamagahara dekat Gunung Osutaka. Karena sulitnya evakuasi, karena medannya itu cukup berbahaya, karena kan di gunung ya jatuhnya, jadi butuh waktu 14 jam petugas evakuasi itu untuk menuju ke sana. Kecelakaan ini diakibatkan oleh salah satu bagian pesawat yang tidak diperbaiki dengan baik selama 7 tahun terakhir. Itu di bagian penyeimbang pesawat. Bagian sirip ekor pesawatnya tuh ada yang hilang. Untungnya dari kecelakaan ini masih ada korban yang selamat, yaitu 4 orang, 1 pramugari dan 3 orang penumpang. Dan keempat orang ini tuh ditemuinnya tuh nggak langsung ketemu gitu loh pas tim evakuasi datang. Dan mereka ditemuinnya tuh dari semak-semak gitu loh. Udah tertimpa sama runtuhan pesawat, ada yang dia terlempar ke semak-semak. Karena kronologinya pesawat ini tuh dia jatuh terus meledak, dan keempat orang ini tuh terlempar karena ledakannya itu jadi terlempar. Berikutnya ini dialami oleh Saudi Arabian Airlines dan Kazakhstan Airlines dengan nomor penerbangan 763 Boeing 747. Ini Saudi Arabian ya. Dan untuk Kazakhstan Airlines ini flight 1907 menggunakan mesin pesawat Ilyushin 76. Kejadian ini terjadi pada 12 November tahun 1996. Menewaskan 351 penumpang dan tidak ada yang selamat. Pesawat Saudi Arabian ini take off atau lepas landas dari Bandara Delhi. Dari Bandara Delhi itu pukul 18.32 atau setengah 7 malam. Membawa 289 penumpang dan 23 kru. Saudi Arabian Airlines ini dia dari India mau ke Saudi Arabia, dan di waktu yang sama Kazakhstan Airlines menuju ke India dari Shymkent, Kazakhstan. Jadi waktunya nih berdekatan nih. Kazakhstan Airlines ini dari Bandara Shymkent, Kazakhstan menuju ke Bandara Gandhi di India. Jadi Saudi Arabian itu dari India dan Kazakhstan Airlines itu menuju ke India. Jadi gini nih. Ini Kazakhstan Airlines, ini Saudi Arabian Airlines. Jadi mereka tuh kayak gini nih. Yang satu mau keluar India, yang satu mau masuk India. Kazakhstan Airlines ini membawa 27 penumpang dan 10 kru. Jadi ketinggiannya ini tuh udah berdekatan banget nih, udah berdekatan banget. Kazakhstan Airlines itu ada di posisi 4.876 meter, dan Saudi Arabian Airlines ini ada di ketinggian 4.267 meter. Jadi tuh kayak bener-bener dikit banget. Ini Kazakhstan, ini Saudi Arabian. Dan mereka tuh terbangnya tuh rendah ya, nggak yang sampai tinggi banget karena mereka pesawatnya tuh kecil, pesawat kecil gitu. Jadi dia tinggi, terbangnya tuh rendah. Kalau pesawat kecil itu kan dia terbangnya lebih rendah dari pesawat yang gede. Kalau pesawat yang gede gitu, kayak pesawat yang 2 lantai, pesawat yang sampai 500 atau 300 penumpang, itu tuh dia biasanya dia terbangnya tuh lebih tinggi. Sampai berapa kaki, sampai 7.000 meter, sampai 8.000 meter. Dari pihak ATC-nya sendiri tuh udah memperingatkan mereka gitu loh. Udah diperingatin kalau misalkan jarak kalian itu terlalu dekat. Jadi agak cukup bahaya nih. Harus diperbaiki lah posisinya, jangan sampai terlalu dekat. Setelah si pihak ATC-nya ini udah memperingatkan pilot-pilotnya ini, tapi nggak ada respon sama sekali dari pihak Saudi Arabian-nya, dari Kazakhstan Airlines-nya gitu. Nggak ada respon sama sekali, dan tiba-tiba ada tabrakan, hilang sinyal, sudah tidak ada kontak lagi dengan ATC. Jadi proses tabrakannya itu tuh emang awalnya sih Kazakhstan Airlines sih. Jadi mereka, bukan Kazakhstan Airlines juga sih, salah mereka berdua gitu loh. Karena mereka nggak ngerespon ATC-nya, padahal ATC-nya sudah memperingatkan kan. Jadi sama-sama nabrak gitu loh. Si Kazakhstan-nya nabrak bagian sayap pesawat Saudi Arabian, dan ekornya Kazakhstan Airlines tuh kepotong sama si Saudi Arabian, kesenggol gitu loh. Si Saudi Arabian nyenggol ekor pesawatnya Kazakhstan Airlines, si Kazakhstan Airlines memotong sayap Saudi Arabian, yang bukan kesenggol lagi yang Saudi Arabian, udah kepotong sayap kirinya. Terus karena udah saling nabrak ini, mereka udah hilang kendali, udah tabrakan kayak gitu di atas di udara, udah hilang kendali. Yang Saudi Arabian dia jatuh ke lahan tanah gitu, tanah kosong, dan si Kazakhstan Airlines dia jatuh ke suatu ladang.
Jadi peristiwa Saudi Arabian Airlines sama Kazakhstan Airlines ini itu disebutnya peristiwa Charki Dadri. Ini untuk videonya kalian bisa klik link yang ada di description box, itu lebih lengkap. Ya bisa dilihat di situ ya. Jadi sebenarnya sih kalau kata gue di kecelakaan Saudi Arabian dan Kazakhstan Airlines ini tuh karena kurang komunikasi antar ATC-nya gitu. ATC-nya sudah memperingatkan mereka berdua, tapi si pilotnya tidak ada respon sama sekali. Mungkin apakah sinyalnya yang tidak tertangkap oleh pilotnya. Selanjutnya itu Turkish Airlines dengan nomor penerbangan 981 McDonnell Douglas DC-10. Ini juga dia jatuh guys, sama kayak si Japan Airlines. Ditemukan di sekitar hutan Ermenonville, Paris, Prancis. Kejadian ini terjadi 3 Maret tahun 1974. Korbannya sebanyak 345 orang dan tidak ada yang selamat. Jadi Turkish Airlines ini berangkat dari Turki, Ankara, Turki menuju Heathrow, London. Tapi mereka transit dulu di Bandara Pranas di Paris. Turkish Airlines ini dia transit di Pranas Paris itu pukul 12.35. Terus mereka siap-siap mau lepas landas. Setelah beberapa menit mereka lepas landas dari Pranas, itu tiba-tiba hilang sinyal, hilang kontak. Ternyata pesawat ini jatuh di daerah hutan Ermenonville dekat Paris. Jadi korbannya ini ada 200 warga negara Inggris, transferan dari British Airways, dan 17 lainnya adalah pemain rugby dari klub Bury St Edmunds, dan jasad lainnya itu ditemuin di daerah pedesaan 6 mil dari jatuhnya pesawat. Menurut otoritas keselamatan penerbangan Prancis dan Turki, kecelakaan terjadi akibat rusaknya atau terbukanya pintu kargo bagian sebelah kiri pesawat saat sedang terbang. Ini mengakibatkan tekanan udara di kargo dan di kabin penumpang itu berbeda. Pukul 12.34, mereka udah lepas landas tuh dari Yeşilköy. Jadi Yeşilköy itu Bandara Internasional Ankara ya. Dari Yeşilköy 12.35, terus kemudian 12.40 mereka transit dulu kan di Bandara Orly. Pukul 12.40 tuh udah mulai terdengar, jadi nggak lama lepas landas dari Pranas itu tuh udah kedengeran suara, ada suara yang bising gitu, karena si pintu kargo sebelah kiri pesawat itu tuh rusak terus terbuka gitu loh, terbuka. Jadi kan bagian kargo itu kan bagian bawah. Di atas pesawat itu baru bagian kabin penumpang kan. Nah, ada bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Ada bagian pintu kargo kiri. Kan kalau kita masuk itu kan ada bagian pintu sebelah kiri kan ya. Sebelah kiri. Nah, pintu kargo sebelah kiri ini tuh terbuka pas lagi di atas, pas lagi di udara itu terbuka. Otomatis tekanannya itu pasti berubah kan. Yang di kargo beda, yang di kabin penumpang juga beda. Dan yang di kabin itu jadi kehilangan tekanan udaranya udah nggak ada lagi. Jadi pas mereka lepas landas itu, semua kabel-kabel penting yang ada di lantai kabin penumpang itu pada putus semua. Dan satu persatu tuh barang pada keluar sampai kursi pesawat penumpangnya itu tuh kebuka, kelempar keluar. Jadi kurang keseimbangan gitu loh. Kan bagian kiri kan yang kebuka, jadi dia kayak gini nih, ini bagian kiri, ini bagian kanan. Jadi udah miring kayak gini. Nah, pas mereka mau jatuh itu tuh udah miring 9 derajat ke kiri. Dan mereka itu jatuhnya, si Turkish Airlines ini jatuhnya itu pitch nose down. Pitch nose down itu tuh maksudnya itu tuh dia udah ke bawah gini. Ini bagian muka pesawat, ini bagian ekor pesawat. Pitch nose down terus udah 9 derajat ke sini. Jadi kiri bawah ini udah gini nih. Gini swing sambil muter. Jadi gerakan pitch itu tuh gerakan pesawat dia memutar. Nose down itu bagian muka pesawat itu udah ke bawah dan bagian ekor itu udah ke atas. Jadi ini ada kaitannya sama elevator sih. Elevator pesawat ini bagian yang sangat penting. Karena ini menentukan dia arah pesawat itu dia ke atas atau ke bawah. Jadi elevator itu tuh ada di bagian ujung ekor pesawat. Jadi kalau si elevatornya ini ke bawah, dia ekor pesawat itu dia ke atas.
Kalau misalkan elevatornya ini ngadep ke atas, berarti dia ekor pesawat itu ke bawah. Kalau ekor pesawat ke atas kan berarti muka pesawat itu ke bawah dong. Nah itu pitch nose down namanya. Jadi dia jatuhnya tuh gini nih, muter ke samping kiri bawah. Bayangin tuh serem banget kan. Kalau misalkan gue ngeliat ada kecelakaan pesawat gini atau ngebaca-baca artikel soal kecelakaan pesawat itu kayak merinding sendiri gitu loh. Kayak ih, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Kayak ngebuat kita tuh jadi bersyukur gak sih? Jadi kayak alhamdulillah selama ini naik pesawat itu gue masih diberi keselamatan, masih bisa mendarat dengan selamat gitu. Suka merinding sendiri kalau ngeliat kecelakaan pesawat itu, kayak sedih banget. Oke, jadi sekian itu aja dari video kali ini. Jangan lupa tunggu video gue berikutnya setiap hari Sabtu. Gue bakal upload Sabtu sore mungkin, atau Sabtu malam buat kalian yang para jomblo-jomblo malam minggu nontonin video gue yang enggak. Terus yaudah itu aja. Oh ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.